Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fatir Agri Hakim sebagai mahasiswa jurusan Teknik Telekomunikasi dengan NIM 1812305. Dan dalam rangka tugas besar mata kuliah Desain Sistem Digital, saya akan mempresentasikan hasil rangkaian saya yang telah melalui banyak R&D dan segala macam. Oke, jadi pada konsep awal di sini itu dia membuat rangkaian ticket counter yang dimana rangkaian ticket counter itu memiliki dua komponen penting, yaitu ini IC NE55 sebagai timer dan juga ada IC 40017 sebagai ticket counternya. Nah, secara garis besar timer ini akan menghasilkan output berupa sinyal digital, karena sinyal digital itu berupa data binar 0 atau 1, jadi akan membentuk sinyal persegi yang periodik, dan dimana sinyal tersebut akan ditangkap oleh IC 4017 itu menuju clock, dan nanti dari clock di sini menjadi intinya timer itu akan menghasilkan seperti detak jantung, dan IC 4017 ini berfungsi untuk mendengarkan atau membaca detak jantung atau sinyal digital tadi dari timer ini, kemudian dibaca melalui 10 output, yaitu dari output 1 sampai output ke 10. Makanya di sini ada 10 LED yang akan digunakan untuk mengcounter sinyal dari timer. Pada awalnya saya ingin menggunakan potensiometer untuk mensimulasikan cepat atau lambatnya counter yang terjadi di rangkaian, tapi setelah saya mencoba-coba sangat cukup sulit, dan saya rasa rangkaian seperti ini yang mungkin cukup ideal untuk ticket counter pada tugas kali ini. Nah, dimana kita akan membahas seperti alur garis besar dari ticket counternya, rangkaian ticket counternya. Seperti biasa, untuk pinnya itu ada untuk komponennya kita menggunakan rangkaian resistor sebesar dengan resistansi 1 kilo ohm dan juga resistor dengan 10 kilo ohm, dan ada kapasitor elektrolit dengan kapasitansi 100 mikrofarad dengan voltage rating 16 volt, dan juga ada kapasitor keramik dengan kapasitansi 10 nanofarad. Nah, untuk pin-pinnya seperti biasa ada power, ada ground juga, kemudian ada pin reset. Reset ini karena kita membutuhkan sinyal yang terus-menerus dihasilkan secara berkala, maka reset ini digunakan untuk supaya sinyal tersebut itu tidak bereset secara tidak sengaja. Makanya pin reset ini disambungkan ke positif. Jadi ya, pin reset ini kurang lebih untuk memastikan timer berjalan secara terus-menerus. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan timer ini kita sambungkan ke ground, itu biasanya dia bakal berhenti, karena tugasnya di sini adalah untuk mereset hitungannya. Harusnya sih berhenti. Mungkin secara teori setelah saya baca-baca harusnya berhenti, tapi ya mungkin ada kesalahan di rangkaiannya. Kemudian lanjut untuk pin 5 control voltage itu di sini tersambung ke kapasitor keramik. Nah, fungsi dari control voltage ini adalah untuk meredam noise yang ada di sinyal dari timernya. Nah, kemudian di sini bagian yang cukup membingungkan saya antara trigger dan threshold, karena tidak cukup familiar, karena baru tahu ada
ada pin out seperti ini. Nah, mungkin saya menjelaskan dengan catatan. Dan pin 2 dan pin 6 ini adalah sensor yang mengontrol siklus denyut dengan memonitor tegangan pada kapasitor C2. Kapasitor C2 di sini adalah kapasitor elektrolitnya. Nah, siklus dimulai. Jadi saat rangkaian pertama kali dinyalakan, kapasitor C2 itu kosong. Ya, seperti konsep awal di rangkaian listrik bahwa kapasitor itu digunakan untuk menyimpan energi listrik. Nah, pin 2 atau trigger ini mendeteksi bahwa tegangan kurang dari 1/3 tegangan supply sekitar 2 volt karena kita menggunakan 6 volt di sini. Menggunakan baterai tipe A2 yang dimana satu baterainya itu 1,5 volt. Jadi kalau misalkan ada 4 baterai yang digunakan, tadi kita menggunakan 6 volt pada rangkaian ini. Nah, jika tegangan kurang dari 1/3 yaitu 2 volt, maka memicu output pin 3 itu high. Pendeteksian ini memicu output di sini untuk menjadi high, yaitu kalau misalkan di data binder menjadi angka 1 berarti. Dan juga pada saat yang sama pin 7 discharge menjadi tidak aktif karena discharge ini adalah tujuannya untuk mengosongkan energi atau voltage yang ada di dalam kapasitor ketika kapasitor itu sudah penuh. Jadi arus listrik yang mulai mengalir mulai dari VCC terus melewati resistor yang 10 ohm dan juga resistor yang 1 kilo ohm untuk mengisi kapasitor C2. Nah, di sini ambang batasnya itu adalah 2/3-nya. Dan di sini ketika kapasitor elektrolitnya terisi, tegangannya perlahan-lahan naik dan kemudian pin 6 yang threshold terus memonitor tegangan ini, jadi lebih memantau. Kemudian tegangan pada C2 mencapai tepat 2/3 dari tegangan supply yaitu sekitar 4 volt, maka pin 6 atau threshold ini akan memberitahu output 3 untuk menjadi low, yaitu menjadi 0. Dan kemudian ketika dia menjadi low, maka si triggernya ini akan kembali monitor dan tegangannya itu turun ke bakal dikosongin menjadi 1/3 yang akan memicu lagi output pin 3 untuk menjadi high. Nah, gimana caranya menurunkan daya yang ada di atau voltage yang ada di kapasitor itu? Kita akan membuangnya menggunakan si resistor yang berukuran dengan resistansi 10 kilo ohm ini. Makanya menggunakan resistor dengan resistansi yang tinggi supaya proses pengosongan kapasitornya istilahnya itu cepat, tidak lama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita kita akan mendapatkan output berupa sinyal digital di sini yang akan dibaca oleh clock di pin EIC 4017. Nah, di sini seperti biasa bacanya itu ke power, groundnya ke negatif, terus clock ini adalah inputnya, dan juga di sini ada clock enable yang digunakan yang terhubung ke ground untuk memastikan IC selalu dalam keadaan aktif dan siap menerima sinyal clock. Dan juga untuk reset di sini seperti biasa, seperti yang fungsi reset di sini. Fungsi reset di sini itu sama. Bedanya yang satu ini ke ground supaya terhubung ke ground agar IC dapat menghitung dari 0 hingga 9 secara terus-menerus dan kembali ke 0. Dan selain keempat pin itu merupakan output dari angka 1 sampai output 10. Nah, dan untuk komponen lainnya seperti biasa, baterai itu sebagai berdaya, resistor yang di sini sebenarnya bisa menggunakan 220, tapi saya ingin mencoba untuk 330 ohm, dan fungsinya itu untuk menstabilkan sebagai pembatas arus untuk LED sini, karena supaya LED-nya tidak gampang rusak. Karena ketika saya mencoba di akrilnya itu walaupun sudah digunakan resistor, tetap rusak salah satu LED-nya, jadi tidak bisa menyala. Jadi saya menaikkan sedikit resistansinya supaya arus yang dibatasi itu lebih banyak lagi. Yang kemudian kapasitor C2 untuk timing ya, tadi seperti 1/3 daya, 2/3 daya, dan juga untuk kapasitor yang 10 nanofarad itu untuk menghasilkan sinyal yang stabil. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa fungsinya itu untuk meredamkan noise yang ada di sinyalnya. Seperti itu. Nah, di sini akan berlanjut ke
time lapse ketika saya menggunakan bukan menggunakan, time lapse ketika merangkai rangkaian secara digital melalui Tinkercad dan juga secara real menggunakan komponen yang nyata. Seperti itu. Mungkin saya bisa mendemonstrasikannya sedikit kalau bisa di sini. Tidak bisa. Oke. Jadi rangkaiannya terjadinya seperti ini. Tuh. Lampunya saya menggunakan yang warna-warni supaya lebih menarik. Nah, untuk yang groundnya sudah saya pasang negatifnya. Ini dari baterai menggunakan baterai AA seperti yang saya bilang. Akalin menggunakan holdernya juga dan langsung disambungin ke kabel negatif dan positifnya. Dan ketika kita nyalakan, dia akan mengcounter. Nah, ini ada LED yang kuning karena seperti yang tadi saya bilang, ada salah satu LED yang rusak karena nilai resistornya tidak sesuai. Jadinya arus yang masuk terlalu besar, mungkin jadinya LED-nya rusak. Dan ini harusnya merah karena ini saya warnanya merah biru, jadi diganti menggunakan LED cadangan yang berwarna kuning seperti itu. Oke. Mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang tubusnya. Tubusnya cukup menarik karena selama ini tugas sistik itu menggunakan Tinkercad, tapi untuk pertama kalinya di dalam tugas besar diperbolehkan atau disarankan untuk menggunakan komponen real untuk mendapatkan nilai tambahan. Dan terima kasih atas kesempatannya pada tugas ini, supaya semoga tugas penjelasan saya tadi dapat tersampaikan dengan baik, dan saya mohon maaf atas kesalahan kata ataupun miskonsepsi dari penjelasan yang saya sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya Fadil Agil Hakim dengan NIM 1812305. Izin pamit undur diri. Terima kasih.